Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pembelajaran akidah kitab Durusul Aqaid Ad-Diniyah bersama Mr. Mulsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan masuk kepada ad-darsus salis, pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang sifat. Ya, namun sebelum kita masuk dalam materi, seperti biasa mari kita bersama-sama membacakan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحج الله. Oke, baik, kita masuk ke bagian as-sifat. Ya, sifat-sifat di sini ya kita akan bahas pertama sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada al-wajibah, sifat yang wajib. Yang kedua ada sifat al-mustahilah, sifat mustahil. Dan yang ketiga adalah sifat al-jaiz, jaiz ya. Kita akan membahasnya satu-satu insya Allah. Sifat yang wajib bagi Allah, al-wajib. Sifatul wajibah, sifat-sifat yang wajib lillahi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ishruna sifatan, 20 sifat. Wahia, dan yaitu al-wujudu, wujud, wal qidamu, dan qidam, wal baqa'u, dan baqa, wal mukhalafatu lil hawadisi, dan mukhalafah lil hawadis. Ulangi, al wujudu wujud, ya artinya ada. Wal qidamu qidam, yaitu dahulu. Wal baqa'u, dan baqa, kekal. Wal mukhalafatu lil hawadisi, dan mukhalafah lil hawadisi, membedai beberapa makhluk. Ya, membedai makhluk. Wal qiyamu bin nafsi, dan berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Wal wahdaniyatu, dan satu. Wal qudratu, dan qudrah, kuasa. Wal iradatu, dan iradah, berkehendak. Wal ilmu, dan ilm, mengetahui. Wal hayatu, dan hayah, hidup. Was sam'u, dan mendengar. Wal basaru, dan melihat. Wal kalamu, dan berfirman. Wa kaunuhu ta'ala qadiran, dan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala qadiran, yang maha kuasa. Muridan, yang maha berkehendak. Aliman, yang maha mengetahui. Hayyan, yang maha hidup. Sami'an, yang maha mendengar. Basiron, yang maha melihat. Mutakalliman, yang maha berfirman. Nah, itu tadi adalah sifat wajib. Yang pertama, sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 20. Yang pertama tadi wujud, ada. Bahwa Allah itu ada. Kalau tidak ada,
mustahil ya. Mustahil kalau adanya alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu 20 sifat wajib bagi Allah. Nanti kita akan membahas secara detail di bab selanjutnya. Adalah al-mustahil, yang mustahil bagi Allah. As-sifatul mustahilah, sifat-sifat yang mustahilillahi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Isyruna sifatan, 20 sifat. Sama, ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia yaitu al-adamu, adam, kebalikan dari wujud ya. Wal-hudus, kebalikan dari kidam. Ini kebalikan dari 20 sebelumnya. Adam, hudus, adam tidak ada, hudus baru. Wal fana, dan fana rusak ya. Wal mumatsalatu lil hawadis, dan menyamai beberapa makhluk, ini menyamai makhluk-makhluk. Wal ihtiyaju ila mahallin wa mukhassis, wal ihtiyaju, dan butuh, ila mahallin, kepada tempat, wa mukhassis, dan yang menentukan. Allah naudzubillah tidak membutuhkan itu ya. Wa ta'addud, dan berbilang. Jadi lebih dari satu. Mustahil itu ya. Wal ajzu, dan lemah. Wal karahah, dan terpaksa. Wal jahlu, dan bodoh. Wal mautu, dan mati. Was samamu, dan tuli. Wal ama, dan buta. Wal bukmu, dan bisu. Wa kaunuhu, dan adanya Allah Ta'ala mahalur Allah, ajizan, yang maha lemah. Mukrahan, yang maha terpaksa. Jahilan, yang maha bodoh. Majitan, yang maha mati. Asoma, yang maha tuli. A'ma, yang maha buta. Abkama, yang maha bisu. Ta'ala mahaluhur Allahu Allah. Andzalika, dari itu semua, uluwan kabira, dengan maha tinggi, dan dengan maha luhur dan maha besar. Allah itu maha luhur dan maha agung. Tentunya dari sifat-sifat mustahil yang tadi itu mustahil ya. Sifat-sifat mustahil tadi itu tidak mungkin, alias suci dari sifat-sifat tersebut. Ya, itu. Dulu yang pertama ya, adalah adam, hudus, fana, mumatsalatul hawadisi, ihtiyaju li ghairihi, ta'addud, ajizun, karahah, jahlun, mautun, samamun, umyun, bukmun, ajizun, karihan, jahil, ajizan, karihan, jahilan, majitan, asoma, abama. Nanti secara terperinci insyaallah di al-jaiz. Boleh, ya juzu boleh atau jaiz, fi haqqillahi, dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala, fi haqqillahi, dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala, fi'lu kulli mungkinin, melakukan setiap sesuatu, mungkinin, yang mungkin, autarkuhu, atau meninggalkannya, fala yajibu, maka tidak wajib, alaihi, atasnya, fi'lu syai'in, melakukan sesuatu, aslan, ada asalnya. Jadi memang tidak ada kewajiban bagi Allah untuk melakukan hal sesuatu. Akan tetapi bagi Allah memiliki hak
prerogatif untuk melakukan atau tidak melakukan setiap sesuatu yang mungkin tersebut. Bal huwa, bahkan Allah Subhanahu wa taala al-fa'ilu, yang melakukan, ya, atau bal, tetapi boleh, tetapi huwa, yaitu Allah al-fa'ilu, yang melakukan atau yang berbuat, al-mukhtar, yang memilih, lima, terhadap sesuatu, yuridu, yang dia kehendaki, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu, yang menciptakan, sesuatu atau apa, yasha'u, yang dikehendaki, wa yakhtaru, dan yang memilih. Jadi jaiz adalah di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala adalah untuk melakukan atau membuat setiap sesuatu yang mungkin, ya. Jadi melakukan setiap sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya berarti tidak membuatnya. Misalkan alam semesta ini mau Allah buat atau mau tidak buat, ya itu bagi Allah boleh-boleh saja, jaiz. Ya, jaiz itu boleh. Maka sama sekali tidak wajib bagi Allah untuk melakukan sesuatu. Tetapi Allah itu sendiri yang berbuat dan yang memilih apapun yang dikehendakinya. Allah yang maha berkehendak, berbuat, dan memilih sesuka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, sekarang pembagian sifat. Ya, sifat-sifat yang tadi yang wajib itu akan dibagi. Tangkosimu. Ya, tangkosimu terbagi as-sifatu, sifat-sifat al-wajibah, yang wajib, ila arba'ati aqsamin, kepada 4 bagian. Jadi nanti yang dari sifat wujud, ya, sampai mutakaliman, ya, itu dibagi lagi, dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama nafsiyah, ya, ada sifat nafsiyah, wa salbiyah, dan sifat salbiyah, wa ma'ani, dan sifat ma'ani, wa ma'nawiyah, dan ma'nawiyah. Jadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, an-nafsiyah, sifat nafsiyah, hiya, yaitu an-nafsiyatu, sifat nafsiyah, hiya, yaitu as-sifatu, sifat allati, yang la ya'qilu, tidak masuk akal atau tidak dapat dicapai dengan akal, al-mausufu, yang disifati, biduniha, dengan tanpanya, tanpa sifat tersebut. Wahiyah, yaitu wahiyah dan nafsiyah, ya. Sifat nafsiyah yaitu sifatun wahidah, ada sifat yang satu. Al-wujudu, yaitu wujud. Jadi sifat nafsiyah itu ada satu, yaitu wujud. Kembali, sebelumnya sifat wajib bagi Allah ada 20, wujud, qidam, baqa, seterusnya. Nah, dari ke-20 itu dibagi menjadi 4. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, yang termasuk ke dalam sifat nafsiyah adalah satu, yaitu wujud. Nah, wujud di sini adalah sifat yang tidak mungkin, ya, kalau yang disifati itu tidak ada sifat wujud, itu susah untuk diangan-angan, ya, tidak masuk akal. Makanya disebut sifat nafsiyah. As-salbiyah itu adalah as-sifatu, sifat. As-sifatu, sifat, al-salbiyatu, salbiyah, sifat salbiyah, yaitu allati, yang taslubu, menghapus, hal-hal atau sesuatu, layaliku, yang tidak pantas, bihi,
bihi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wahiyya dan sifat tersebut yaitu khamsu sifatin, ada 5 sifat. Al-qidamu yaitu qidam, wal baqa'u dan baqa', wal mukhalafatu lil hawadisi dan mukhalafah lil hawadisi, wal qiyamu bin nafsi dan al qiyamu bin nafsi, wal wahdaniyatu dan wahdaniyah. Sifatul ma'ani, sifat-sifat ma'ani, hiya yaitu kullu sifatin setiap sifat, kullu sifatin setiap sifat, wujudiyatun yang benar-benar ada, wujudiyatun yang benar-benar ada, yang ada, tujibu yang wajib, limausufiha bagi yang disifatinya, bagi yang disifatinya, hukman secara hukum, wahia dan sifat ma'ani tersebut, sab'u sifatin ada 7 sifat. Ada 7 sifat dalam sifat ma'ani. Al-qudratu yaitu qudrah, wal iradatu dan iradah, wal ilmu dan ilm, wal hayatu dan hayat, was sam'u wal basaru wal kalam. Nanti diperinci setelah ini ya. As-sifatu sifat-sifat al-ma'nawiyah. Ia yaitu as-sifatu sifat-sifat al-mulazimatu yang menetapi li sifatil ma'ani untuk sifat-sifat atau pada sifat-sifat ma'ani, yang menetapi pada sifat-sifat ma'ani, wahiyya dan sifat ma'nawiyah, sab'u sifatin ada 7 sifat, kaunuhu adanya Allah Ta'ala maha luhur Allah, qadiran yang maha qadir yang maha kuasa, muridan yang maha berkehendak menghendaki, aliman yang maha mengetahui, hayyan yang maha hidup, sami'an yang maha mendengar, basiran yang maha melihat, mutakalliman yang maha berfirman. Itu ada 7 sifat ma'nawi. Yang pertama, sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu terbagi menjadi 4 bagian. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawi. Yang nafsiyah yaitu sifat yang dengan tanpa sifat itu mausuf atau yang disifati tidak dapat diangan-angan atau tidak dapat untuk dibayangkan ya. Misalkan Allah tidak ada sifat wujud, ya susah untuk dibayangkan. Jadi kalau dibayangkan misalkan gini, ada buku, tidak mungkin kalau tidak ada yang mencetak buku. Ya, tahu-tahu ada buku saja gitu. Jadi Tuhan atau Allah itu wajib adanya sifat wujud, ada. Tuhan itu ada. Sifat as-salbiyah yaitu sifat yang menghapus hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kidam. Kidam itu terdahulu. Berarti sifat kidam itu menghapus bahwa mustahil bagi Allah itu memiliki sifat baru. Gak mungkin baru ya. Kalau baru sama dengan makhluk. Nah, terus baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Kelima sifat salbiyah ini menghapus hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ma'ani. Ya, ini ketiga, yaitu sifat-sifat yang benar-benar wujud, yang menetapi secara hukum pada mausufnya. Misalkan itu ada 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini adalah sifat ma'ani ya, yang benar-benar ada, menetapi mausufnya secara hukum. Ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yaitu beberapa sifat yang menetapi pada sifat-sifat ma'ani. Ya, tadi kan ada sifat ma'ani yang 7 tadi. Nah, sekarang ma'nawiyah ada 7 juga. Yaitu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman.
ya. Dan ini hanya sampai pembagian. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Ya, semoga berkah manfaat. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.